Rudiansah. Aep, kemana kamu sekarang? Kok nggak berani nongol lagi? Aep Rudiansah. Terus ini ada kombinasi antara Aep dengan Peggy Setiawan nggak? Kalau Peggy Setiawan Cianjur itu kelahirannya Cibungu apa Cibungu gitu, ya kan? Sekolahnya juga tamatan di Cibungu. Masih pada mau ngelak. Nah, saya juga mau menanggapi tentang pengacaranya juga ya, mengenai pengacara yang kemarin pembelaan untuk Pak RT. Dia bilang ada bukti karena orang demo, padahal orang syukuran. Terus ada aspirasi dari anak-anak muda untuk mencari tahu bahwa Pak RT itu bersembunyi di mana. Nah, terus bilang karena alasan si pengacara karena di demo. Ngebohong banget tuh orang ya. Membelain inilah orang-orang kok masih dibelain aja, yang salah masih dibelain ya. Udah tahu pimpini perencanaan dibelain. Ya kan? Tapi begitulah kalau orang kecil kan, tumpul. Sedangkan Bapak Presiden aja cuma nonton doang kan. Kemana Bapak Presidennya? Nonton kan kasus ini, persidangan seperti apa, ini kasusnya seperti apa, nonton. Kasus ini sejak Bapak Jokowi sudah menjabat 2016 lalu, belum terselesaikan sampai sekarang. Seorang perempuan pula, hak seorang perempuan, hak asasi manusianya di mana? Ya kan? Kasus pelecehannya, pembunuhannya belum ada yang terungkap. Sementara orang-orang di Indonesia berdebat dari Sabang sampai Merauke, ya kan? Pengacaranya pun juga begitu, membela orang-orang yang menyembunyikan kesalahan, ya kan? Menyembunyikan sesuatu. Yang saya heran ini mantan Bupati Cirebon itu punya satu lagi perempuan nggak sih? Kok sama yang namanya Ibu Ayu juga jarang, ya kan? Harusnya dikorek semua itu. Terus bahan penggugatan si Elsa juga ya, bahan pengelaan untuk Pak RT-nya dibilang katanya ada demo, padahal bukan demo. Pengakuan Elsa Sharif pada saat itu katanya sidangnya terbuka. Padahal saksi banyak 10 orang itu tertutup. Tidak tahu mereka memutuskannya seperti apa. Jadi kebohongan udah jelas di situ, Elsa Sharif masih ngotot aja. Ya kan? Bu, umur Anda itu nggak berapa lama lagi, Bu. Pertimbangkanlah hak kemanusiaan. Tuhan itu Maha Esa, Maha Adil. Ya, mati mangap nanti, ya. Jangan banyak bohong. Yang namanya pengacara belain yang benar, bukan belain yang bayar, Bu. Ya, Indonesia kok ini dikit-dikit pakai uang, sehingga nyocos nggak berhentinya. Membelain orang yang bayar. Bukan membelain orang yang benar, membelain orang yang bayar. Keuangan yang maha kuasa. Begitu kan? Ya, berdebat juga dengan yang namanya Bapak Susno Duaji juga sama, ngotot aja. Ya maklumlah, ya kita tahu sebelumnya Ibu kan membela juga bandar kan, ya sebagai pengacara seorang bandar dulu kan. Nah jadi udah nggak heran, ya kan. Nah mana yang satu lagi pengacara nggak bunyi lagi, sibuk cari panggung di atas derita yang namanya Peggy Setiawan selama ini. Ya mencari panggung. Mencari suara, seakan-akan dia itu berperannya membela rakyat, ya kan, mencari panggung untuk dia berpolitik di atas deritanya kasusnya Pina, di atas deritanya Peggy Setiawan Kuli Bangunan, di atas deritanya almarhumah Vina. Jadi ada pengacara yang babunya si Riz itu ya, jadi mencari panggung dalam kasus ini, ya kan? Nyinden kesana kemari, live juga. Jadi untuk kesempatan orang berpolitik, ya kan?
digunakan untuk mereka mencari panggung. Seakan-akan dia berjuang gitu untuk rakyat ini. Pret. Jadi dari sinilah kalian mau tahu ya calon-calon pemimpin kalian itu yang mencari panggung di atas derita orang lain. Dari sinilah. Ya kan? Banyak yang dikorbankan seumur hidup bahkan, ya kan? Yang saya nggak habis-habis pikir ini Pak RT Pasren ya tega menjebloskan keponakannya sendiri juga yang tidak bersalah seumur hidup pula. Tidak ada pembelaan. Presiden berpangku tangan, nonton aja kasus ini, biar aman korupsi gitu Pak. Ya kan, jadi orang dalam kasus ini ribut berdebatan situ sini, jadi aman, nggak ada yang bahas korupsi kan? Ya kan, begitu kan Pak Presiden? Nah jadi apa daya rakyat kecil tidak bisa apa-apa, ditonton aja begitu. Cuman instruksikan, unjuk taring seorang Kapolri dan seorang Presiden nggak ada. Ya kan, meminta, orang udah banyak meminta. Cuman jawabnya apa? Begini doang, saya sudah menyampaikan kepada Kapolri. Tapi tidak didengar dengan publik. Tidak dilihatkan ke publik. Indonesia ingin secara terbuka, transparan. Ya kan? Apakah ini kasus ini juga ya kan untuk menutupi korupsi juga? Dibuat mencari panggung seseorang calon wali kota, gubernur dan lain-lain. Ya kan? Sementara Bapak Jokowi ada perdebatan, ada persidangan seperti ini ya, berdebat sana sini. Yang satu orang udah tidak aktif lagi dalam jabatannya. Ya, terus berbusa-busa membela orang-orang yang ingin menjaga marwah Polri karena dia cinta dengan Polri. Sementara Presiden dan Kapolrinya diam, melihat ya dari TV bisa dari HP. Ya, mungkin tersenyum kali pemimpin kita melihat keadaan seperti ini. Ya kan? Itu yang saya nggak habis pikir. Kenapa? Ya seperti ini. Ya, pengacara, pendamping Polda, pendamping Pak Pasren, RT, itu mantan Polres. Hanya saja pakai masker tadinya. Ya kan? Jadi semua dikit-dikit terbuka. Tapi bagaimana ya cekatan seorang Kapolri untuk dalam kasus ini? Bagaimana cekatan seorang presiden dalam kasus ini? Apakah sengaja ini dibuat seperti ini agar rakyat Indonesia ini tidak mengungkit masalah korupsi? Ya. Atau sengaja diungkap kembali seperti ini karena masalah pemilihan umum tidak ramai lagi orang masalah penggelembungan suara. Seperti itu. Ya kan? Dan tidak ada kepercayaan saya untuk Indonesia emas atau Indonesia maju itu hanya mimpi belakang. Makanya segala isu-isu ini kalau menurut saya ya hanya mengalihkan isu gitu Bang Farlok. Terima kasih, itu aja Bang Farlok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Didi sudah memberikan closing statementnya dan luar biasa. Saya setuju dengan pernyataan Anda bahwa pemimpin itu jangan takut untuk dihujat, jangan takut untuk dikritik, karena kalian menjabat itu harus melayani rakyat. Kita kembalikan fungsi pejabat itu adalah pelayan rakyat. Mereka lah yang harus mengikuti dan memerhatikan kita, bukan kita yang mengikuti mereka atau memperhatikan mereka. Ya, Bang Billy, saya terima kasih, setuju sekali dengan argumentasi Anda. Bang Suwir, terima kasih Bang Sowir, kopinya luar biasa, banyak banget ya, ini perutnya jadi kembung nih, banyakkan kopi ini ya. Mbak Umi Siva, silakan lanjut closing statementnya. Terima kasih Bang Farlok. Jadi saya tuh sebenarnya akhir-akhir ini saya udah males gitu berkata-kata yang yang kita menggunakan data atau secara akademis ya, berkata akademis. Ini saya gini loh, para ahli IT ini kan sebenarnya banyak ya Bang ya. Para ahli IT ini banyak Bang. Kenapa yang dipilih itu bukan orang yang benar-benar ahli, yang mengerti memang di bidangnya? Karena ini kan hal yang krusial gitu loh Bang. Ini mohon maaf Bang, kali ini saya nggak mau berkata-kata yang ini. Saya akan sarkasme sedikit lah. Ini bahasa kentut ya Bang ya. Jadi mohon maaf, ini kan gue kan dukun kentut dari klinik tongseng gitu kan ya. Jadi gini, IT ini kan para IT di bawah ini sebenarnya banyak gitu loh Bang. Tapi mereka itu jarang didengar gitu loh Bang.
ketika mereka mengkritik atau misalnya mengkritisi atau misalnya ada sesuatu yang harus ditambahkan, mereka tuh jarang didengar oleh orang-orang yang kalangan elit ya. Karena mereka itu seperti kentut, Bang. Jadi ketika orang itu tidak mempunyai pengaruh ya, Bang, kata-kata akademis yang keluar dari mulutnya itu seperti kentut. Sedangkan mereka yang punya pengaruh, kentutnya itu seperti kata-kata yang bijak yang sangat akademis gitu loh, Bang. Jadi saya selalu bilang bahwa suatu hari ini kentut dengan kentut ini pada akhirnya akan saling mengentuti, Bang. Gitu maksudnya. Jadi ya udah kacau jadinya. Ya namanya juga kentut dengan kentut ya kan gini. Seperti itu, Bang. Dan semoga gini loh, Bang. Bapak Presiden nanti ini akan memilih manusianya dibanding kentutnya gitu loh, Bang. Dan ini juga mungkin kesalahan kita bahwa gini loh, Bang. Nada-nada kentut itu akan terdengar lebih indah gitu bila dibarengi dengan kucuran bansos gitu maksudnya, Bang. Jadi itu saja sih yang saya ingin katakan loh, Bang. Jadi ini masalahnya ini berhubungan dengan kentut aja, ini si kentut lah gitu. Terima kasih, Bang. Caranya begini ya. Oke, terima kasih Umi Siva. Aku nyari-nyari foto. Ya. Ada puisi yang menarik berjudul Kentut dulu. Saya lupa ininya. Ya, karena nggak kentut itu bisa dioperasi dan biayanya jutaan itu. Dan kentut itu memang bagi orang yang memang dalam posisi sehat, dia akan menjadi legaan. Tetapi bagi yang mencium itu menjadi musibah. Saya lupa judul puisinya. Ada tapi lagi, Bang. Tadi pakai yang ini ya. Ada lagi, Bang. Jadi gini loh, Bang. Silakan. Belajarlah dari ilmu kentut ya. Kentut itu sangat terasa dampaknya walaupun tidak terlihat. Nah, itu terakhir dari saya, Bang. Oke. Jadi seperti kentut nih ya, seperti kentut ya. Oke, Mbak Tri silakan atau Bang Tris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Siva. Terima kasih. Bang Tri silakan closing statement-nya. Bang Tri. Mbak Tri, Bang apa Mbak Tri ini? Bang Tri Jarot. Oke, kayaknya dia ini kayaknya. Silakan. Sudah dibantu untuk membuka mic, silakan. Assalamualaikum Bang Farhan. Waalaikumsalam. Ya, warahmatullahi maaf Bang Farhan, saya lagi di Surabaya ini soalnya. Oke, Ya, silakan. Siap Bang Tri. Kalau menurut saya ya, ini akibat kontrak politik yang dia lakukan gitu loh ya. Kontrak politik yang dilakukan oleh Jokowi. Jadi dia mau nggak mau dia harus memberikan porsi kepada pendukungnya dia, sehingga dia juga asal aja sebenarnya siapa namanya Heru Budi itu siapa namanya itu Budiari. saya kan orang yang tidak punya kompetensi di bidang Bukan Heru ya, Budi Bang. Budiari ya. Jadi tidak Heru punya Budi kompetensi Diari. di bidang. Hmm. Iya Budiari ya. Jadi itu kan tidak punya kompetensi ya. Untuk tadi kan udah disebutin oleh Bunda siapa tadi Umi atau apa tadi bahwa banyak orang kita yang punya kompetensi di bidangnya gitu loh. Jadi itu karena akibat kontrak-kontrak politik yang dia lakukan sehingga dia ya asal aja memilih karena punya kontribusi kan dulunya untuk memenangkan dia gitu kan. Itu kan dari projo ya. Yang kedua memang saya tanggapin tadi ada isu memang ini adalah semacam seperti apa ya penghilangan atau penghapusan jejak. Jadi ada unsur kesengajaan juga. Karena mungkin ya data-data itu yang sudah terekam itu memang sengaja dia kaburkan atau bahkan dia hilangkan untuk di akhir kepemerintahan dia. Nah ini menurut saya indikasinya juga ada ke situ kalau menurut saya. Nah yang ketiga statement saya, ya ini kan kita sudah pernah lakukan untuk yang namanya people power dan lain sebagainya. Ini udah nggak bisa lagi. Ini yang harus dilakukan terhadap dia adalah revolusi, Bang. Jadi all daripada masyarakat di seluruh Indonesia 36 atau 38 provinsi ini untuk melakukan aksi yang bersamaan gitu. Ya ini harus revolusi. Kalau hanya spot-spot gitu aja, contoh hanya Jakarta melakukan atau Surabaya melakukan, pasti akan dibendung sama dia. Dia sudah punya persiapan untuk melakukan hal itu semua. Jadi menurut saya finalnya adalah harus dilakukan revolusi kalau kita segera untuk memindahkan atau apabila perlu tidak perlu tanggal 20 Oktober nanti diganti Pak Prabowo, segera aja diganti oleh Pak Prabowo supaya Pak Prabowo juga punya statement yang jelas, punya visi misi yang jelas untuk memperbaiki ini semuanya. Kan mau nggak mau kita
harus juga mengakui bahwa Pak Prabowo yang menang, ya dia sekarang dituntut untuk memberikan tanggung jawab kepada masyarakatnya. Dari saya seperti itu aja Bang, jadi tegas. Terima Oke, kasih Bang. terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama Bang Trijarot, hati-hati ya lagi di Surabaya. Bang Sukri, silakan ada yang ingin disampaikan? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. sedikit aja ini Bang Farhan, cuman mengomentari pendapat-pendapat teman-teman yang tadi semua. Sebenarnya hati-hati aja, jangan sampai kita terjebak dengan penjelasan-penjelasan yang ada di media dari pemerintahan yang katanya yang telah dicuri lah data segala macam ya. Saya curiganya begini Bang Farhan, ini mungkin cuman sekedar untuk pengalihan isu dari masalah-masalah yang terjadi di Indonesia ini. Nah, saya curiganya begini Bang, mereka sengaja bikin apa namanya ya, kondisi-kondisi yang seperti ini dibilang data hilang segala macam. Saya nggak yakin itu Bang. Saya yakinnya mereka pasti simpan, tapi dengan kondisi keadaan Indonesia sekarang kayak seperti ini, dengan masalah-masalah pemerintahan